debat publik ketiga. Saya ingatkan kembali, tema debat publik malam hari ini adalah peran pemerintah daerah dalam menyelaraskan program daerah dengan nasional untuk meningkatkan pelayanan publik serta strategi dalam memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam sesi debat terbuka antar paslon ini, para paslon dilarang menggunakan pertanyaan yang bersifat serangan personal dan menggunakan istilah yang kurang lazim atau kurang familiar. Untuk durasi paslon bertanya adalah 1 menit, durasi paslon untuk menjawab adalah 2 menit 30 detik, dan kemudian durasi paslon untuk menanggapi, menjawab tanggapan 2 menit. Bisa dipahami Bapak dan juga Ibu? Baik, sesi ini akan dimulai. Paslon 1 memiliki kesempatan untuk bertanya terlebih dahulu kepada paslon 2. Waktu untuk bertanya 1 menit dimulai sejak Anda menyampaikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk kolega kami paslon nomor urut 2, tadi ketika kita menyinggung terkait dengan mengatasi kemiskinan di Kabupaten Mojokerto, ada yang harus dikolaborasikan antara pemerintah, pihak swasta dan juga masyarakat sipil. Tapi jawaban yang tadi didapat itu hanya terkait tentang partisipasi pemerintah dalam membentuk program-program untuk mengatasi kemiskinan. Kami ingin lebih jelas lagi terkait dengan apa kira-kira yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam menarik minat pihak swasta untuk berperan serta di dalam mengatasi kemiskinan, dan juga peran dari masyarakat sipil itu sendiri terkait dengan kemampuan mereka untuk berpartisipasi memberi manfaat dalam membentuk program yang lebih ramah terhadap kemiskinan di Kabupaten Mojokerto. Terima kasih. Dirasa cukup? Terima kasih. Paslon nomor urut 2, silakan menjawab pertanyaan ini. Waktu untuk menjawab 2 menit 30 detik. Ya, terima kasih. Tadi belum terjawab karena keterbatasan waktu yang diberikan kepada kami. Terkait peran swasta untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Mojokerto, kita akan bekerja sama dengan pihak-pihak swasta, dalam hal ini mungkin pihak-pihak industri di mana mereka punya CSR. CSR ini bisa kita manfaatkan untuk agar kemudian sama-sama punya partisipasi sama-sama menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Mojokerto, dan saya sangat mengapresiasi sekali ketika kemudian ada pihak-pihak swasta yang kemudian mau membantu memberikan CSR-nya, bantuannya untuk Kabupaten Mojokerto, dan ini untuk menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Mojokerto. Yang berikutnya, kami juga terkadang saya sendiri adalah menjadi pihak swasta di waktu COVID-19, di mana kemudian kesulitan masyarakat mendapatkan bahan pokok. Saya secara pribadi dengan keluarga memberikan beras kepada masyarakat yang membutuhkan, tidak terhingga jumlahnya puluhan ton, bahkan ojol-ojol yang bekerja itu kita berikan beras, kita berikan uang saku dan seterusnya. Ini pribadi. Artinya saya pada waktu itu memposisikan diri sebagai pihak swasta. Artinya pihak swasta ini perlu dirangkul untuk agar kemudian CSR-nya, kemudian dana berlebihnya ini bisa dikolaborasikan dengan pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk menanggulangi angka kemiskinan dan menanggulangi kesusahan-kesusahan yang kemudian terjadi di Kabupaten Mojokerto. Bisa ditambahi. Terima kasih. Jadi kami mempunyai beberapa program yaitu untuk mengurangi angka kemiskinan, terutama yang berkolaborasi dengan pemerintah, masyarakat maupun pabrik ataupun yang mempunyai usaha. Jadi ada program kami yaitu Perempuan Berkarya, di mana perempuan berkarya ini akan berkelompok, ibu-ibu rumah tangga, dia akan berkelompok dan juga diberi pelatihan untuk skill yang ada di pabrik, sehingga pekerjaan yang pabrik bisa dibawa ke rumah tangga, sehingga ibu rumah tangga tidak meninggalkan pekerjaan rumah tangga, tetapi bisa menghasilkan ekonomi dan peningkatan status sosialnya ke depan. Mubarok akan menjadi profesional. Terima kasih. Waktu untuk paslon 2 sudah habis. Kita lanjut, paslon nomor 1 silakan memberikan tanggapan atas jawaban yang diberikan. 2 menit untuk Anda. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan penurunan angka kemiskinan, sudah jelas faktanya bahwa saat ini pemerintah Kabupaten Mojokerto sudah menunjukkan keberhasilannya dalam melaksanakan program penurunan
kemiskinan karena angka yang turun dari 9,8 menjadi 9,37 dan sudah saya sampaikan tadi bahwa kita sudah memiliki data-data yang jelas. Sehingga kemudian program yang dilakukan juga harus program yang sesuai dengan fakta di lapangan. Saya bersyukur kalau kemudian dari paslon nomor 2 mau membangunkan untuk bedah rumah karena faktanya ada 6.833 masyarakat miskin yang butuh rumahnya untuk diperbaiki. Tentu ini akan menjadi satu hal yang luar biasa. Kalau paslon nomor 2 ini mau menggunakan uang pribadinya, barangkali seperti itu. Kemudian terkait dengan data, kita harus ada 3 program sebetulnya utama yang sudah kita laksanakan saat ini, dan ini perlu untuk dilanjutkan dan dipertajam, yaitu terkait dengan penurunan beban, pemberian bantuan-bantuan, kemudian meningkatkan ekonomi melalui peningkatan produktivitas, dan juga program untuk melibatkan masyarakat miskin ini dalam upaya untuk penurunan komplek-komplek kawasan kemiskinan. Nah, beberapa program ini kita kolaborasikan dalam satu aplikasi Kris Mojo, sehingga kemudian masing-masing dinas itu tahu apa yang harus dilakukan dan kemudian mana saja dari total jumlah penduduk miskin tadi yang tidak tercover oleh pemerintah, sehingga ini yang kemudian kita tawarkan kepada dunia usaha. Maka saya yakin ketika para dunia usaha ini tahu secara detail mana yang perlu dibantu dan seberapa besar butuh bantuannya dan jelas, pasti mau ikut terlibat dalam upaya penurunan kemiskinan. Terima kasih Paslon 1. Kita lanjut untuk memberikan tanggapan atas jawaban yang diberikan. Paslon 2, 2 menit untuk Anda. Terima kasih atas tanggapan yang disampaikan kepada kami Paslon 02 Mubarok yang bertabur keberkahan. Kami memiliki program-program kerja ke depan ketika kemudian kami terpilih untuk memimpin Kabupaten Mojokerto ini, insya Allah program-program kerja yang akan kita lakukan untuk pengentasan kemiskinan ini akan sudah tertata dengan baik. Program bedah rumah, program kemudian membuka lapangan pekerjaan dengan seluas-luasnya, mewujudkan iklim investasi yang ramah, investasi yang murah, dan kemudian dari situlah kita akan bisa membuka lapangan pekerjaan dengan seluas-luasnya. Program apa lagi? Program kemudian kita membuka menjadikan wirausahawan di setiap desa di Kabupaten Mojokerto, mencetak 10 wirausahawan. Untuk milenial kita punya Mojokerto Creative Hub, di mana anak-anak milenial Gen Z ini kemudian terwadahi, dia terwadahi kreativitasnya, sehingga dari kreativitasnya itu menghasilkan sesuatu tambahan untuk dirinya. Bapak Ibu yang saya hormati, itulah adalah banyak lagi program-program kerja kita ke depan Mubarok. Tapi kita tadi yang disampaikan oleh Paslon 02 terkait bagaimana kerjasama dengan pihak-pihak swasta itu, ya kita akan membuka seluas-luasnya kerjasama dan kami akan menyambut. Tapi yang terpenting dari kerjasama itu adalah agar kemudian yang memberikan kerjasama memberikan jaminan, keyakinan kepada kita ini harus tahu, harus kemudian tahu apa saja CSR-nya dibuat untuk apa saja lah. Inilah kita akan melakukan digitalisasi agar kemudian mereka tahu bantuannya untuk apa saja dan seterusnya. Itulah komitmen kami dan coblos nomor 2. Terima kasih Paslon 2 atas jawaban yang telah diberikan. Dan kini tiba waktunya Paslon nomor urut 2 untuk menyampaikan pertanyaan. Waktu yang diberikan sama 1 menit, silahkan disampaikan kepada Paslon nomor urut 1. 1 menit untuk Anda. Waktu yang disampaikan kepada kami ingin mengetahui pertanyaan kami, Paslon 01, terkait patologi birokrasi, yaitu penyakit birokrasi, seperti adanya korupsi, jual beli jabatan, penyalahgunaan jabatan, penyalahan yang buruk, penyalahan wewenang yang buruk, dan lain-lainnya yang terjadi di kabupaten pemerintah kita atau di pemerintah Kabupaten Mojokerto. Patologi birokrasi ini, penyakit-penyakit birokrasi ini sudah pasti ada, jual beli jabatan dan lain sebagainya. Maka bagaimana langkah-langkahnya dan seterusnya yang
dimiliki oleh paslon 01 untuk mengatasi permasalahan-permasalahan terkait dengan patologi birokrasi, yaitu penyakit birokrasi. Dirasa cukup? Baik. Paslon nomor urut 1 silakan menjawab 2 menit 30 detik. Ya, baik. Terima kasih. Jadi kita ini bekerja, ini berdasarkan satu skema kerja yang sudah ditetapkan, dan kemudian ada indikator kinerja yang sudah ditetapkan. Dan indikator kinerja ini dinilai oleh pemerintah pusat melalui satu alat ukur yang baku dan berlaku untuk seluruh pemerintah di wilayah Indonesia. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan praktek korupsi, berarti kita berbicara terkait dengan integritas. Sesungguhnya kalau kemudian paslon nomor urut 2 ini menyampaikan terkait dengan patologi birokrasi, harusnya bisa menunjukkan patologi birokrasi yang mana, karena itu yang dituduhkan terjadi di pemerintah Kabupaten Mojokerto. Sementara untuk indikator integritas ini ada 2 alat ukur yang baku. Yang pertama adalah terkait dengan MCP, Monitoring Center Prevention. Ini merupakan satu bentuk upaya pencegahan yang dilakukan oleh KPK terkait dengan hal-hal yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya praktek-praktek korupsi di birokrasi. Dan perlu saya sampaikan, indikator Kabupaten Mojokerto untuk MCP ini kita mendapatkan angka 95 di tahun 2022, 2023 94, di atas rata-rata Provinsi Jawa Timur, Kabupaten se-Provinsi Jawa Timur yang angkanya 90. Kemudian untuk SPI, penilaian survei, penilaian integritas. Ini merupakan survei yang dilakukan oleh KPK secara tertutup. Tidak ada yang tahu siapa yang disurvei oleh KPK dengan pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui terkait dengan praktek-praktek korupsi yang ada di pemerintah Kabupaten Mojokerto, baik pertanyaan terhadap internal maupun eksternal. Dan saya sampaikan bahwa SPI Kabupaten Mojokerto itu naik dari tahun 2022 74 menjadi 77,3 di tahun 2023. Ini fair, indikator yang diakui oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di seluruh Indonesia terkait dengan upaya penilaian terhadap pencegahan korupsi di pemerintah daerah. Terima kasih, waktu habis. Silahkan paslon 2 menanggapi. 2 menit, silahkan dimanfaatkan. Begini, kita ini tanyanya patologi birokrasi, ini artinya watak, sifat, pembawaan. Bukan bermain angka-angka yang seperti sampaikan tadi. Kalau itu ya bisa saja. Artinya bahwasannya watak, penyakit ini kan bawaan, watak. Bagaimana kemudian terjadi sebuah langkah, kemudian iklim birokrasi di Kabupaten Mojokerto ini terjadi dengan sangat baik, dan ini bisa kita ketahui permasalahan-permasalahan ini bahkan sekarang ini ketika pilkada ini saja saya beri satu contoh terkait dengan patologi birokrasi, netralitas ASN. Netralitas ASN terkait dengan pilkada ini, bagaimana ada ASN yang kemudian menyalahgunakan wewenangnya untuk kemudian mengarahkan menuju ke paslon tertentu, menggunakan bansosnya, menggunakan alat-alat tertentu, yang kemudian itu yang kami maksudkan terkait dengan watak penyalahgunaan wewenang. Lah ini yang kita inginkan, itu ini langkah-langkahnya harus jelas. Apa langkahnya? Adalah reformasi birokrasi, yaitu salah satu dari 8 area perubahan reformasi birokrasi adalah perubahan mental aparatur kita. Harus tidak henti-hentinya memberikan pemahaman edukasi kepada staf tentang netralitas, terutama di pilkada ini. Kemudian meningkatkan partisipasi publik. Partisipasi publik harus ditingkatkan. Kita mengajak masyarakat ikut andil dalam proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, sehingga kinerja birokrat di Kabupaten Mojokerto bisa diawasi oleh seluruh masyarakat Kabupaten Mojokerto. Terjadilah ASN yang baik ketika itu akan dilakukan. Pelatihan dan pengembangan, itulah komitmen kita. Mubarok, coblos nomor 2. Paslon 1
2 menit untuk Anda. Silakan dimanfaatkan 2 menit untuk menjawab. Ya, baik. Jadi kalau saya berbicara angka, artinya bahwa angka itu tidak akan bisa dicapai tanpa kinerja. Jadi ini merupakan satu bentuk bukti kinerja yang sudah dilaksanakan. Nah, jadi kalau terkait dengan reformasi birokrasi, bahwa sekarang terakhir pemerintah itu mengaplikasikan kita semuanya untuk reformasi birokrasi tematik yang indikatornya itu adalah pada angka. Jadi sudah diproses, tidak diperhitungkan secara detail lagi, tetapi langsung dilihat kerja enggak. Kalau kerja itu lihatnya dari angka-angka, karena kita tidak bisa melihat secara subjektif. Jadi semua dari fakta angka ukur yang sudah disepakati. Dan saya tidak setuju bahwa patologi birokrasi itu disampaikan oleh paslon 02 sebagai penyakit bawaan. Yang bisa disebut sebagai penyakit bawaan itu ya penyakit-penyakit yang diturunkan secara genetik yang berhubungan dengan fisik. Ini adalah mental perilaku, bukan bawaan, dan ini bisa ditata, dibatasi dengan sistem yang kita berlakukan. Monggo dilanjutkan. Masih ada waktu, silahkan dimanfaatkan. Terkait dengan masalah netralitas ASN itu kan berlakunya di pilkada dan pemilu. Kalau di masalah kebijakan justru keterlibatan ASN yang dibutuhkan. Yang kedua terkait dengan bahasa bahwa patologi birokrasi itu muncul sebagai watak, maka seharusnya di Indonesia ini sudah ada aturan bahwa siapapun yang pernah terkena penyakit birokrasi itu dari atas sampai ke bawah dilarang untuk mencalonkan kembali, karena bisa diindikasikan yang ke bawah juga akan mengikuti apa yang ada di atas. Ini terkait itu. Jadi kalau kita ngomong soal masalah patologi apa-apa yang ada di birokrasi itu muncul lebih karena ada kesempatan dan ada celah untuk melakukan, bukan tentang patologi birokrasi. Jadi yang kita berantas itu adalah kesempatan. Terima kasih. Waktu habis, kita berikan aplaus dulu untuk kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto. Baik, segmen ini belum tuntas. Masih ada satu segmen lagi untuk kita kembali memberikan kesempatan masing-masing saling bertanya, menjawab, menyanggah dan memperdebatkan. Anda tetap bersama kami dan kami akan segera kembali usai jeda pariwara. Jadilah pemilih yang cerdas dan bermartabat. Ayo lur, bareng-bareng Joko Kabupaten Mojokerto. Mergo hubul waton minal iman. Cinta tanah air bagian daripada iman. Datang ke TPS tanggal 27 November. Jadikan pilkada yang berkualitas dan berintegritas. Pilih calon bupati dan wakil bupati sesuai hati nurani dengan penuh cinta. Ingat, ada 4 hal yang harus kita hindari selama pilkada untuk menjaga Mojokerto tetap aman dan kondusif. Antara lain, hindari money politik, hindari black campaign, hindari penyebaran isu sara, serta hindari penyebaran berita hoax. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh warga